Saya kan ya site manager ya Mas ya. Heeh. Mungkin juga masih butuh yang kayak baru-baru ilmu yang baru lagi. Ya siap, betul Pak. Karena memang sekarang itu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan nih Pak. Pesat sekali Pak sekarang itu. Kalau sudah meninggal besok kan dikenang Simba semangatnya tinggi sampai tua pun masih cari ilmu itu yang pertama. Keluarga besar juga mendukung nih Pak. Iya sekalian ya digabung sama ulang tahun biar nggak banyak biaya. Sekarang kata kurang untuk lulusnya di USD ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast program studi Rekayasa Industri Universitas Sunan Gresik. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Wah, dari jauh nih. Tamu istimewa Bapak Supangat. Nah, Bapak Supangat ini adalah sosok yang inspiratif ya. Bapak Supangat ini adalah mahasiswa baru di program studi Rekayasa Industri Universitas Sunan Gresik yang memiliki antusias belajar tinggi. Nah, ini banyak banyak yang harus kita pelajari nih dari Bapak Supangat nih kali ini. Oke, jadi mungkin langsung saja kita sama Pak Supangat. Pripun Pak Supangat? Alhamdulillah, bagaimana kabar? Iya, saya Mas. Oke, selamat datang di Universitas Sunan Gresik, Pak. Jadi gini Mas, intinya ya, Hmm. kenapa kami masih semangat menuntut ilmu usia sudah tua gini ya. Itu yang pertama, ya perilaku kami untuk memberi contoh kepada anak cucu ya. Hmm. Oh ini Simba, kalau sudah meninggal besok kan dikenang Simba semangatnya tinggi, sampai tua pun masih cari ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini kayak ngidam ya atau cita-cita ya Mas. Dulu kan sudah pernah sampai semester 6 S1 sipil kandas, nggak ada Gimana? biaya. Di Universitas Raden Wijaya Mojokerto tahun 1994. 94. Kalau udah lama sih, ya kayak nyidam ya udah lama lah Mas. Nggak ada biaya, nggak sampai selesai gitu. Jadi kayak nyidam atau cita-cita nggak tercapai gitu loh Mas. Siap, siap. Nah, ini Pak, masalahnya adalah Bapak Supangat ini timbul lagi atau memupuk memupuk antusias belajarnya. Ya itu gimana Pak? Karena ini sulit loh. Buat apalagi buat kami ya. Itu kesulitan Pak untuk Heeh. memupuk itu Pak. Ya bahasanya kan di dalam hati ini masih dendam ya Mas, masih Heeh. bahasanya kayak namanya orang ngidam gitu ya. Heeh. Cita-cita nggak tercapai dari udah berapa ya Heeh. kalau 94 udah 30 tahun, 31 tahun ya. Heeh. Cita-cita nggak tercapai karena nggak ada biaya waktu itu. Kebetulan perusahaan ini juga ada dari akademi kami yang di alumni di itu di elit itu ya, terus ada nawarin kebetulan tuh loh. Nah ini dibangkit lagi semangat saya, karena saya ngidam dulu kuliah nggak lulus, gitu loh Mas intis Berarti Universitas Sunan Gresik hadir ini, Pak, iya itu untuk saya juga langsung heeh, kalau udah dendam kan udah meledak langsung, "Ya udah Pak, apapun saya usahain bisa." Terus alhamdulillah juga seleksinya juga masuk juga. bagaimana perasaan Bapak ketika resmi diterima? Ini kan sudah fix nih, Pak, sudah resmi jadi Iya, mahasiswa mmm. kami, jadi keluarga besar kami, kan gitu, Pak. Bagaimana nih perasaan Pak semangat? Tentunya ya sudah sangat bangga itu pertama Mas, kedua juga sama keluarga besar kami. Bahkan kemarin juga sekali acaranya pas tanggal 13 lusa sih sebenarnya ya, tanggal 13 Agustus kan juga ulang tahun. Mmm. Kebetulan waktu itu juga pas kita terima kalau nggak salah tanggal 7 Juli itu apa itu waktu seleksi masuk itu lupa saya. Terus saya udah langsung itu langsung sama sekeluarga besarnya, "Ayo tasyakuran untuk kelulusan ayah," gitu. Udah lama langsung kemarin udah tasyakuran di rumah makan gitu, Mas. Berarti keluarga besar juga mendukung ini, Pak? Iya, sekalian ya digabung sama ulang tahun biar nggak banyak biaya, sekalian tasyakuran untuk lulusnya
di USG ini, Mas, gitu. Oke, siap. Berarti banyak sekali yang mendukung Pak Supardi ini sangat. Ya, semua keluarga besar sudah Ya. mendukung. Karena memang belajar itu memang sepanjang hayat, Pak. Seharusnya sejatinya belajar itu bisa di kampus, bisa di jalanan, bisa dimanapun sebenarnya. Ya, saya juga kan bahasanya kan orang bilang udah tua masuk kuliah, nuntut ilmu nggak ada batasan usia loh ya, Bener, bener. saya sempat Bener, bener. gitu ya. Kan banyak yang kalau udah tua gitu masih kuliah, ya masa nggak boleh loh gitu. Iya. Yang mendorong atau motivasinya tadi adalah termasuk melanjutkan yang sudah pernah gitu, Pak. Maksudnya dulu pernah kuliah. Motivasinya adalah dendam nih, Pak, ceritanya. Ya kayak gitu. Dendam positif tapi ya. Dendam positif supaya nanti ayo kita apa namanya belajar banyak nih gitu kan. Nah, tapi apa namanya? Ini kan Pak Semangat kan sambil bekerja, Pak, ya? Ya, Sambil bekerja. Nah, kira-kira nanti gimana sih, Pak, untuk mengkombinasikan kerja dengan kuliah gitu? Ini kan nanti sesuatu yang harus berjalan bersama, Pak, harus beriringan. Kira-kira nanti ada pandangannya bagaimana? ya kalau masalah itu kan kita cuman harus pinter-pinter bagi waktu, Mas, Betul, betul. itu yang pertama. Kalau untuk motivasinya kenapa saya kok juga pengen ke misalnya S1 rekayasa industri, mungkin juga mesti ada hubungannya dengan teknik sipil ya atau di proyek Mmm, gitu aja ya, mhm. saya udah bayangkan kayak gitu loh, Mas, Mmm, gitu. oke. Berarti, apa namanya, memang bukan dari nol sebenarnya, Pak, ini. Jadi Bapak ini sudah punya basic teknik sipil, Dan sudah punya basic meskipun teknik belum sipil, belum belum sampai dapat gelar ya, tetapi separuh. Subaru, makanya dendam dendam itu ya. Makanya nih, Pak Supandi ini berarti ingin mengkombinasikan teknik sipil dengan Ke rekayasa rekayasa industri, industri. gitu sih saya bayangkan. Mesin-mesin sih masih ada nyambung kayaknya kayak Iya, gitu. heeh. Tapi sebenarnya memang nyambung, Pak. Jadi Karena saya juga di sipil itu juga bukan istilahnya ke tekniknya, Mas, saya juga admin proyek, itu bahasanya, mesti nyambung iya, rekayasanya. kebetulan memang di sana Heeh, itu manajemen teknik nah, gitu, Pak. heeh, Jadi bukan full atau pure teknik, tetapi manajemennya, manajemennya ya, termasuk admin itu termasuk juga adminnya, toh. termasuk nanti merencanakan merencanakan, mengevaluasi. Nah, itu nanti seharusnya cocok, Pak, itu. Namanya juga ya maksudnya ya? Mhm. Eee, teknik sipil, teknik industri atau Mmm. rekayasa industri itu nanti kalau dikombinasikan wah luar biasa ini. Jadi bahkan bisa juga langsung, dikontribusikan ke tempat kerjanya Pak Supangat gitu Ya nanti. kan kalau di proyek kan ya site manager ya, Mas, ya. Heeh, heeh. Mungkin juga masih masih butuh yang kayak kayak baru-baru, ilmu-ilmu yang baru Ya lagi. siap, betul, Pak. Karena memang sekarang itu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu, Pak, pesat sekali, Pak, sekarang itu. Banyak yang baru, Banyak bahkan yang baru. contohnya kayak AutoCAD itu masih sekarang ada lagi di atasnya, kayak Nah, gitu loh, Mas, ya. wah sekarang itu memang harus makanya itu, Heeh. kita harus selalu meng-upgrade diri. Jadi nggak ada yang namanya final gitu, Iya, sudah selesai kita belajar ya udah, Pak. mesti ada lagi yang baru ya, kayak gitu. Sifatnya itu continual bukan final gitu, jadi ya selalu terus-menerus gitu, Pak. Kalau misalkan kita sudah merasa bisa, sudah merasa lulus atau sudah pro gitu, wah ini perkembangan teknologi masalahnya Ketinggalan ya. teman loh, Pak. Ada yang sekarang AI. Mmm. ChatGPT, ada juga banyak Gemini, ada, VO3 dan sebagainya. Itu kalau kita nggak mengikuti, Pak, wah wah nanti kita nggak bisa, menyesuaikan diri dengan relevansi industri, Ketinggalan zaman ya, weh. ketinggalan zaman, Pak. Nah, makanya kita ini dari prodi rekayasa industri ini sudah sangat bangga sekali dengan Pak Semangat. Karena kita itu, serasa seperti ditampar gitu ya, ditampar dengan realita bahwa, eee, bahwa pembelajaran atau apa namanya, antusias belajar itu harus dipupuk terus-menerus sampai kapanpun gitu. Nah, ini sudah ada contoh dari Pak Supangat dan itu kita sudah bangga sekali karena Pak Supangat nanti akan menjadi keluarga besar kita di rekayasa industri. Jadi saya selaku ketua prodi rekayasa industri
ingin mengucapkan selamat datang nih Pak, kepada Pak Sumangat. Selamat datang sudah Terima kasih. bergabung dengan kami dan mohon, kerjasamanya untuk me membangun program studi rekayasa industri. Mungkin itu Pak, tapi, sebelum kita sudahi Pak, kira-kira, apa nih, coba satu kalimat gitu Pak, satu kalimat untuk merangkum semangatnya Pak Supangat. Supaya nanti teman-teman semua itu bisa ngena gitu Pak. Kesimpulannya kayak gitu ya, menuntut ilmu nggak ada batas usianya gitu. Menuntut ilmu nggak ada batas usia. Sampai kapanpun, sampai mati yuk, sampai mati. Karena ilmu juga memang ilmu juga investasi Heeh, sampai kapanpun Pak. lah iya tuh. Heeh, betul betul. Bahkan kita misalkan sudah nggak ada pun, ilmu juga masih bisa bermanfaat terus-menerus. Iya. Terima kasih Bapak Supangat atas, sharing-nya, sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa saya tutup. Jadi usia bukanlah penghalang untuk belajar, selama kita masih bernafas, masih ada ruang untuk bertumbuh. Bagi Bapak Ibu yang kini sedang bekerja, jangan pernah merasa terlambat untuk kembali menuntut ilmu. Justru pengalaman hidup dan kerja yang panjang akan menjadi bekal berharga di bangku kuliah. Mari kita buktikan bahwa semangat belajar tidak mengenal usia, karena belajar adalah investasi yang nilainya tak lekang oleh waktu. Mungkin itu saja yang bisa di-sharingkan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas, Oke Pak, assalamualaikum. mantap.